Halo Jeruk Lovers, gak bosan-bosan nanyain kabar kalian semua nih. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan ngebahas alur film yang mantap, mengisahkan seorang ilmuwan jenius yang berhasil menciptakan sistem DNA manusia untuk dijadikan sebuah data yang nantinya akan masuk ke data besar negara, sehingga jika ada kasus kriminal maka pelakunya akan dengan sangat cepat ditemukan. Nah, gimana nih? Mau nikmati alur ceritanya? Oke wes, siapkan posisi yang nyaman dan ini dia Platinum Data. Selamat menikmati. Terjadi pembunuhan berantai yang memakan banyak korban, khususnya anak-anak. Kasus itu diselidiki oleh seorang detektif yang bernama Reiji Asama. Dia merupakan detektif yang jenius dan mempunyai insting yang sangat kuat. Saat dia sedang fokus menyelidiki, tiba-tiba ada telepon bahwa tersangka dari kasus tersebut sudah diketahui. Akhirnya dia bergegas kembali ke markas. Sesampainya di sana ada seorang parubaya yang bernama Shiga. Dia adalah kepala penelitian analisis yang berkaitan dengan DNA, yaitu informasi genetik yang dimiliki makhluk hidup. Kemudian dia mengenalkan anak buahnya yang menjadi pengembang dalam penelitian ini. Dia bernama Kagura. Yang dijelaskan olehnya saat ini adalah uji analisa pertama sebuah kasus menggunakan sistem investigasi DNA yang sedang dikembangkan. Dia dengan sangat detail menjelaskan profil dari si pelaku pembunuhan, mulai dari tinggi badan, usia, bahkan model alis dan bulu matanya, juga ukuran kakinya. Pokoknya detail struktur tubuhnya yang kemudian ada gambarnya di layar monitor. Akhirnya para buzzer pun mendatangi orang yang ada dalam rincian itu beserta alamat dan juga tempat tinggalnya. Ternyata dia dengan ciri-ciri yang sama persis itu sedang berada di taman bermain anak-anak. Reiji masih saja heran dengan uji data DNA itu, dan setelah sedikit kejar-kejaran akhirnya si target pun tertangkap. Untuk lebih memastikan, Reiji juga melihat jari kakinya dan memang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kagura. Setelah itu, Reiji pergi menemui Kagura yang kebetulan berada di tempat penelitian. Dia mencurigainya menggunakan DNA yang didapat secara ilegal. Oleh karena itu, Kagura mengajaknya ke ruang penelitian tempat pengolahan semua data DNA. Di dalam ada asisten Kagura yang bernama Shiratori. Dia memperlihatkan data dari Reiji Asama ini. Sambil melihat kiri kanannya, Reiji terlihat biasa saja melihat data tentang dirinya muncul di layar itu. Lengkap semua tentang dirinya, dari tinggi, umur, hingga kecenderungan sifatnya yang cerdas dan mempunyai bakat alami dalam penyelidikan. Tetap saja, setelah melihat hal itu tidak mengubah pendiriannya bahwa proses penelitian itu menggunakan DNA secara ilegal dan melawan hukum. Kemudian dia dikejutkan dengan penjelasan Kagura bahwa tahun depan penelitian DNA ini akan diresmikan oleh pemerintah dalam undang-undang DNA yang nanti akan disebut dengan Platinum Data. Dan beberapa waktu kemudian, meski masih belum resmi pemerintah mengesahkan undang-undang DNA, proses pengambilan sampel DNA dari semua penduduk pun dilakukan, mulai dari orang dewasa hingga bayi yang baru lahir. Semua data DNA itu akan masuk ke data nasional negara, hingga apa yang dilakukan oleh setiap warga negara di sana akan selalu terawasi, seperti tindakan kriminal pembunuhan dan yang lainnya akan dengan cepat diketahui pelakunya. Jadi setiap warga negara nantinya tidak akan bisa macam-macam lagi, apalagi yang akan melawan pemerintah maka akan sangat terancam. Konflik utamanya baru akan dimulai. Terjadi kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah ruangan yang berada di rumah sakit Universitas Shinseiki, di mana korbannya adalah seorang wanita yang bernama Saki Tateshina dan kakak laki-lakinya yang bernama Kosaku yang tertembak di kepala dan dadanya. Dan yang aneh juga, si pelaku mengambil satu bagian tulang rusuk dari korban. Reiji memperhatikan tempat kejadian perkara dengan serius, dan tak lama kemudian Shiratori bersama orang-orang dari penelitian data datang. Ketuanya juga hadir, yaitu Shiga. Reiji merasa heran kenapa Kagura tidak datang, tetapi Shiratori memberitahunya bahwa korban yang bernama Saki adalah mitra kerja terdekat dari Kagura, jadi dia shock sehingga tidak mau datang. Setelah itu, Reiji meminta Tokura, salah satu bawahannya, untuk memeriksa CCTV. Sebelum melihat rekaman CCTV, terlebih dahulu Reiji dipertemukan dengan seorang dokter wanita yang bernama Minakami. Dia merupakan seorang penasehat dalam program penelitian analisis data DNA ini. Dia yang selama ini merawat korban yang bernama Saki. Saki juga adalah anak asuhnya di Universitas Rumah Sakit Shinseiki ini. Dia juga menjelaskan bahwa Saki adalah seorang autis yang jenius. Dia menjadi mitra dari Kagura dalam pengembangan sistem DNA ini, dan hampir semua program dalam penelitian itu diciptakan olehnya.
Kemudian Shiratori yang juga ada di sana memperlihatkan kasus model pembunuhan yang sama seperti yang terjadi pada Saki, yaitu setelah mati korban diambil tulang rusuknya, dan korban selain Saki dan kakaknya ada 3 orang lagi, berarti semua korban yang diketahui berjumlah 5 orang. Dari 3 TKP yang berbeda ditemukan DNA tersangka, namun ternyata data DNA itu tidak ditemukan dalam data besar sistem investigasi DNA. Itu disebut dengan NF atau not found, yang berarti tidak ditemukan. Selama ini sudah ada 13 kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya karena saat sampel data tersangka diperiksa yang muncul malah not found atau tidak ditemukan dalam database penelitian. Hal itu masih menjadi teka-teki besar terutama bagi Kagura selaku pencipta konsep dasar profil DNA. Oleh karena itulah Kagura bekerja sama dengan Saki untuk mengungkap NF itu, tetapi itu harus berhenti karena sekarang Saki sudah berada di alam yang berbeda. Setelah itu Reiji diperlihatkan rekaman CCTV di tempat kejadian terbunuhnya Saki dan kakaknya. Dia melihat Kagura yang masuk ke ruangan Saki sebelum terjadinya pembunuhan. Setelah betul-betul dicek dan diteliti, memang hanya ada Kagura yang muncul di setiap sisi dalam rekaman CCTV. Akhirnya Reiji pun mendatangi Kagura yang kebetulan baru selesai rapat dengan beberapa pejabat pemerintah dalam proses pengesahan undang-undang DNA. Setelah itu Reiji mulai menginterogasinya, tetapi dengan sangat percaya diri Kagura menceritakan apa yang dia alami bersama Saki dan Kosaku sebelum mereka meninggal. Tapi tetap saja kecurigaan Reiji terhadapnya tidak berkurang sedikit pun. Dengan pede lagi Kagura mengatakan bahwa dia sudah menemukan sampel DNA yang disinyalir adalah tersangkanya. Di saat Reiji mengecek kembali tempat kejadian perkara, Kagura dalam ruang penelitiannya mulai menganalisis data tersangka. Lama dia menunggu proses pencocokan DNA hingga dia hampir tertidur. Akhirnya data sang pelaku pun muncul. Tapi ada yang aneh dengan data itu. Setelah dilihat dan diperhatikan dengan sungguh olehnya, ternyata data itu menunjukkan dirinya sendiri, yaitu Ryohei Kagura. Melihat hal itu, dia sangat bingung dan tidak percaya, padahal dia merasa tidak melakukan apa-apa, apalagi malah sampai membunuh rekannya sendiri. Untung pas melihat itu tidak ada orang selain dia. Dalam kegelisahannya, dia cepat-cepat mengambil data itu, kemudian buru-buru pergi dari sana, yang kebetulan saat itu datang Shiratori dengan sedikit heran pada tingkah laku Kagura yang tidak seperti biasanya. Bersamaan dengan itu, Reiji yang sudah mempunyai cukup bukti untuk menyatakan bahwa Kagura adalah pelakunya, bergerak cepat untuk segera menangkapnya. Sesampainya di sana, Reiji dan anak buahnya hanya menemukan Shiratori, dan tak lama kemudian Shiga datang untuk memeriksa. Akhirnya analisis ulang untuk mengetahui tersangka muncul dan mengejutkan semua orang. Ternyata orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem DNA itu malah yang menjadi tersangka pembunuhan. Setelah itu Shiga mengajak Shiratori sekalian juga Reiji menuju tempat rahasia yang hanya para ketua yang mengetahuinya. Itu adalah tempat di mana DNA yang sudah terdaftar akan digunakan untuk proses penyelidikan secara penuh. Tempat itu biasanya digunakan untuk mencari keberadaan seseorang yang mereka sebut dengan sistem surveillance. Tempat ini bahkan tidak diketahui oleh Shiratori. Saat ini mereka sedang mencari keberadaan Kagura yang sekarang berstatus tersangka. Kagura menuju rumah sakit Universitas Shinseiki untuk memeriksa kembali apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu di sana ada petunjuk tentang kasus yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu. Sistem pencarian itu sangat canggih dan mantap, bahkan bisa mendengar pembicaraan Kagura. Setelah mengetahui keberadaan Kagura, akhirnya para buser itu segera menuju tempatnya berada. Tetapi untungnya Kagura mendapatkan pesan bahwa polisi sedang mengejarnya. Dia pun berputar arah untuk melarikan diri. Pencarian keberadaan Kagura itu diarahkan dan dikomandoi oleh Shiga dengan serius. Padahal sebelumnya dia sangat membela Kagura, sekarang malah dia sangat ingin menangkapnya. Kagura terus berlari menghindari kejaran polisi. Tiap kali ada polisi, dia akan mendapatkan pesan singkat agar melewati jalur lain untuk menghindarinya. Hingga pada akhirnya dia ditemukan dan aksi kejar-kejaran pun tidak dapat dihindari. Kagura lalu menaiki sebuah truk yang kemudian membawanya menuju sebuah pabrik besi. Beberapa saat kemudian, semua anggota polisi yang mengejarnya datang. Kagura secara diam-diam mengendap-endap untuk menghindari kejaran polisi-polisi itu. Tak lama kemudian dia ketahuan dan langsung dikejar lagi. Hingga akhirnya dia berlari ke atas sebuah tempat, lalu kemudian terjun ke sebuah truk. Dia pun akhirnya bisa lolos dari sana. Beruntung lagi kamera tidak bisa menjangkau kepergiannya. Reiji yang mempunyai insting yang sangat tajam juga kebingungan dengan penyelidikannya kali ini. Perasaannya berkata lain meski semua bukti pembunuhan mengarah kepada Kagura. Kemudian dia memeriksa ke sebuah tempat di Shinseiki, di mana tempat itu adalah tempatnya Saki biasa menghabiskan waktunya untuk melukis sesuatu. Makanya di sana banyak lukisan-lukisan penuh makna. Lalu dengan penemuan
semuanya berupa catatan dari Kagura. Dia menuju tempat Minakami untuk menanyakan sesuatu tentang Kagura. Di sana Minakami memberitahunya bahwa Kagura ternyata memiliki dua sisi kepribadian, di mana kepribadian yang satunya dipanggil dengan nama Ryu. Dia mempunyai seorang ayah yang berprofesi sebagai pengrajin pot terkenal yang meninggal saat usianya 15 tahun. Ternyata Kagura dan Saki Tateshina adalah anak istimewa dengan kecerdasan di atas rata-rata yang diasuh bertahun-tahun oleh Minakami, tapi tetap saja masih belum bisa membuat Reiji memastikan motif pembunuhan sebenarnya. Namun yang jelas untuk hipotesis sementara adalah tetap menjadikan Kagura sebagai pelakunya, namun Kagura dari sisi kepribadian yang lain, yaitu Ryu. Kagura kembali mendapatkan pesan singkat di HP-nya. Sekarang dia disuruh untuk pergi ke sebuah tempat, dan saat sampai di tempat itu dia menemukan sebuah tas yang berisi uang dan HP, juga baju yang memang sudah disiapkan untuknya. Ternyata orang yang selama ini membantunya adalah Shiratori. Dia yang memang berada bersama Shiga pada saat pencarian Kagura dengan mudah membantu pelariannya. Padahal selama ini dia menjadi asistennya dalam penelitian, tetapi malah sekarang menjadi seperti orang lain dan membuat Kagura sedikit curiga. Terlepas dari itu semua, dia tetap ingin membantunya, dan lebih penting lagi dia memberitahu bahwa Saki sebenarnya sudah menyelesaikan NF atau kejanggalan dalam data yang selama ini membuat kacau analisa data DNA. Program itu dinamakan Mogul. Nah, tugas Kagura sekarang adalah mencari dan mengungkap kebenaran data yang bernama Mogul tersebut untuk menyingkap tabir pembunuhan Saki Tateshina. Di sisi lain, Reiji bersama Tokura, anak buahnya, pergi menemui teman dari ayah Kagura untuk menelusuri kisah masa lalunya. Kemudian, dia menceritakan kejadian 13 tahun lalu bahwa ayah Kagura dulu adalah seorang pengrajin yang jenius, tapi karyanya itu dijeplak oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Hingga pada suatu hari, Kagura mengatakan sesuatu yang membuatnya terpukul, hingga kemudian dia ditemukan oleh anaknya itu dalam keadaan gantung diri. Melihat ayahnya mati dengan cara seperti itu membuat Kagura shock dan pikirannya juga jadi ngeblank. Sejak itulah sisi lain dari Kagura muncul. Begitulah cerita yang didapat oleh Reiji dari teman ayah Kagura. Sebenarnya kejadian aslinya dia juga tidak begitu paham. Setelah itu Reiji kembali ke tempat penelitian untuk mencari keberadaan Kagura yang ternyata dia masih di tempat sebelumnya. Kagura bermimpi bertemu dengan sisi lain dirinya dan bercakap-cakap tentang gambar yang dilukis olehnya. Ternyata gambar tangan itu adalah gambar tangan ayah Kagura saat sedang membuat kerajinan pot. Dan akhirnya Kagura pun ditemukan oleh mereka. Dari tadi Reiji hanya memperhatikan, hingga saat dia akan disuruh untuk menangkap Kagura, dia mulai bersikap seperti detektif sejati yang mencium sesuatu yang tidak beres dalam penelitian ini, di mana penelitian DNA ini termasuk juga pencarian Kagura dengan sistem itu bersifat rahasia. Karena data yang didapat di rumah sakit Shinseiki yang ditemukan oleh ahli forensik tim peneliti tidak sesuai dengan data yang dilaporkan kepada atasannya. Insting Reiji yang sangat kuat tidak bisa dianggap remeh, tetapi dia hanya bawahan dari orang-orang itu. Gak ada yang bisa dilakukan selain menjalankan perintah. Malam harinya, Kagura memasuki sebuah villa yang pernah ditempati oleh Saki. Di sana, dia membuka file komputer untuk mengetahui tentang Mogul. Meski berulang kali mencari, tetap apa yang disebut Mogul itu tidak bisa dia temukan karena ternyata sebelumnya memang sudah dihapus oleh Saki. Hingga keesokan harinya, dia teringat pesan Shiratori bahwa Saki mengirimkan email secara berkala selama proses pembuatan program Mogul itu. Dan akhirnya dia menemukan sebuah fakta bahwa Mogul adalah platinum data yang sesungguhnya. Selain itu, ada kata-kata penyesalan dari Saki tentang penciptaan program analisa DNA sebelumnya. Hal itu masih saja membuat bingung Kagura. Dia masih belum paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Saki dalam pesannya itu. Beberapa saat kemudian, Shiratori datang menemuinya. Dia mengatakan bahwa dia bekerja untuk Amerika dan setelah itu dia akan memberikan Mogul itu kepada pemerintah Amerika. Ternyata Mogul itu adalah data yang sangat penting. Lalu kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Kagura pergi dari sana. Tetapi di tengah jalan ada polisi yang mengejarnya. Bahkan hampir semua pasukan polisi berusaha menangkapnya. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi, tetapi Kagura berhasil lolos. Sementara itu, ternyata Shiratori sudah berada di tempat penelitian. Dia mengambil sampel NF13 yang tidak diketahui data DNA itu milik siapa. Setelah keluar dari sana, dia berpapasan dengan Shiga yang sangat antusias mengurusi pengejaran Kagura. Kemudian hal yang sangat mengerikan terjadi. Shiratori dibuntuti oleh seseorang bertopeng yang kemudian langsung menembaknya hingga dia mengalami perpindahan alam. Beberapa saat kemudian, para polisi datang untuk melakukan investigasi kematian Shiratori. Reiji juga hadir di sana dan dia menemukan HP miliknya.
Saat membuka pesan-pesannya, terdapat banyak informasi yang berkaitan dengan Mogul. Nampaknya Reiji mulai mengerti sedikit alur cerita kasus ini. Setelah itu, Masayuki dan Shiga mengetahui bahwa Shiratori yang mempunyai nama lengkap Risa Shiratori merupakan agen dari Amerika. Akhirnya mereka juga tahu bahwa Amerika juga menginginkan Mogul. Dan seperti mengetahui sesuatu, Shiga mempertegas bahwa tidak ada orang yang boleh tahu tentang keberadaan Platinum Data yang sebenarnya. Hal itu juga membuat bingung dan heran Masayuki. Reiji yang memiliki ponsel Shiratori mulai menghubungi Kagura. Dia meminta untuk bertemu dengannya dan kemudian mereka akhirnya bertemu. Saat menceritakan tentang dirinya, Kagura menangis mengingat sisi lain pribadinya saat bersama dengan Saki. Dia adalah orang yang sangat dia cintai. Oleh karena itu juga, selain beberapa kejanggalan yang didapat, Reiji juga tidak menerima teori bahwa Kagura ataupun Ryu adalah pelaku pembunuhan Saki. Reiji mengajak Kagura untuk bekerja sama mengungkap kebenaran itu. Di saat Shiga sibuk mencari keberadaan Kagura, Reiji ternyata sudah berada di rumah sakit Shinseiki di sebuah ruangan tempat melukis. Instingnya mengatakan bahwa Mogul itu diletakkan di sana oleh Saki, karena pada penyelidikan sebelumnya dia menemukan sidik jari Saki di tempat itu. Dia melakukan komunikasi jarak jauh dengan Kagura sambil mencari-cari Mogul. Beberapa saat kemudian, Kagura melihat lukisan gadis muda yang tak lain adalah Saki. Karena ada yang aneh, dia menyuruh Reiji untuk memeriksanya dan ternyata dugaannya benar. Apa yang mereka cari ada di balik lukisan itu. Itu adalah data yang sangat penting hingga mengorbankan banyak nyawa. Mogul adalah sebuah program Platinum Data yang sesungguhnya, dan untuk mengetahui isinya, Mogul itu harus menggunakan sistem investigasi DNA yang berada di tempat penelitian. Setelah itu Reiji bergerak cepat menuju ke sana. Dengan alibi investigasi darurat, Reiji akhirnya berhasil masuk ke dalam tempat itu. Saat akan memasuki sistem investigasi DNA, dia dihadang oleh beberapa peneliti anak buah Shiga. Oleh karena itu, dengan terpaksa Reiji menodongkan senjata kepada mereka agar memasukkan data Mogul itu ke dalamnya. Kemudian setelah Mogul dimasukkan, sistem tiba-tiba mati. Tetapi setelah itu terjadi hal yang sangat mengejutkan. Terlihat data-data yang tidak terdapat dalam Platinum Data sebelumnya. Semua data itu ternyata milik para politisi, birokrat, polisi berpangkat tinggi, dan para pejabat beserta seluruh anggota keluarga mereka yang diatur dalam mode not found atau tidak ditemukan. Pada awalnya, Platinum Data diciptakan menyeluruh untuk semua warga tanpa terkecuali. Namun oleh orang-orang kalangan atas atau para pejabat dijadikan sebagai alat agar mereka bebas dari segala tuduhan kejahatan, sehingga mereka bisa sewenang-wenang melakukan hal apapun walaupun melanggar hukum tanpa diketahui. Dan Mogul yang diciptakan oleh Saki adalah untuk memperlihatkan data rahasia itu. Inilah Platinum Data yang sesungguhnya. Selain itu, Mogul itu diciptakan sebagai bentuk penyesalan Saki yang sudah membuat program Platinum Data sebelumnya atas paksaan dari Minakami. Ternyata, di balik itu ada Shiga, oknum di balik penyimpangan Platinum Data itu. Makanya dia ngotot-ngotot untuk segera menangkap Kagura. Kemudian Reiji juga menyuruh mereka untuk mencocokkan data dari NF13 yang masih menjadi misteri selama ini. Dan setelah dianalisis, ternyata yang keluar adalah Dr. Minakami. Dialah pelaku pembunuhan sebenarnya Saki dan Kosaku Tateshina. Kemudian data NF1 sampai 12 pun juga mulai dianalisis. Ternyata pelaku kejahatan yang selama ini tidak diketahui datanya adalah para anak dari pejabat. Beberapa saat kemudian, Shiga bersama beberapa polisi datang untuk menangkap Reiji. Tetapi untungnya tangan kanannya datang untuk menyelamatkannya. Dia adalah Tokura. Setelah itu, dia menuju tempat Minakami karena instingnya mengatakan bahwa Kagura akan menuntut balas kepada Dr. Minakami atas kematian Saki. Ternyata para polisi juga pergi menuju tempat Minakami. Setelah semua sampai di sana, ada suara tembakan dalam ruangan itu. Dan beberapa saat kemudian, keluar Kagura dengan tangan gemetar membawa pistol. Ternyata Minakami sudah pindah ke alam lain juga pada akhirnya. Atas semua yang sudah terjadi, Shiga mengajak Reiji untuk bernegosiasi tentang rahasia di balik sistem Platinum Data. Dia meminta Reiji untuk merahasiakan semua yang dia ketahui dari publik. Tapi karena Reiji adalah orang yang baik dan juga lurus, dia tetap pada pendiriannya untuk menyebarkan kebenaran di balik Platinum Data. Bahkan dia sudah mengirim berita itu ke media massa. Salah satunya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak seorang menteri. Dan pada akhirnya Platinum Data tidak jadi disahkan menjadi undang-undang. Setelah itu Kagura diinterogasi oleh Reiji. Namun sebelumnya dia memberikan catatan medisnya yang dia dapat dari ruangan Minakami. Ternyata dia terlahir sebagai anak yang bernama Ryu. Setelah kematian ayahnya, kepribadian lain yang muncul adalah Kagura, di mana sebelumnya yang diketahui malah sebaliknya.
Sisi Kagura inilah yang terus dikembangkan oleh Minakami yang mempunyai keahlian menghipnotis agar Kagura menjadi ilmuwan yang hebat dan mantap. Lalu dia juga dipertemukan dengan si jenius yang lain yaitu Saki untuk menciptakan sistem investigasi DNA. Kemudian setelah itu Kagura juga dihipnotis agar menjadi Ryu supaya dia mengingat kembali kejadian antara dia dan Minakami. Akhirnya dia pun menceritakan sesaat sebelum terjadinya penembakan Minakami. Di ruangannya, Minakami ternyata sudah menunggunya. Lalu dia menjelaskan bahwa dia ingin menciptakan DNA jenius dari penggabungan gen Saki dan gennya. Oleh karena itu, kemudian dia mengambil pistol untuk membunuhnya. Pikirannya yang terlalu idealis membuatnya menjadi radikal. Tetapi setelah itu Kagura berhasil mengambil alih pistol di tangannya. Setelah itu, dia malah bingung dengan apa yang akan dia perbuat. Dengan senyum manis, Minakami berusaha meluluhkan hatinya agar mengembalikan pistol itu kepadanya. Kemudian dia juga memeluknya. Tetapi Kagura tidak bisa membiarkan orang seperti Minakami ini hidup, dan kemudian dia langsung menembaknya hingga dia pergi ke alam lain. Dan di akhir cerita, melalui Reiji, Kagura mengirimkan pesan untuk pertama dan terakhir kali kepada Ryu, sisi lain dirinya. Pesan itu berisi perasaannya tentang kematian ayahnya yang akhirnya membuatnya muncul dalam dirinya. Pesan itu juga merupakan pesan perpisahan dari Kagura kepada sisi lainnya, yaitu Ryu, karena dia ingin menjalani kehidupan ini dengan menjadi Kagura hari ini, esok, dan seterusnya. Selain itu, dia juga berterima kasih kepada Reiji yang sudah membantunya mengungkap semua kebenaran di balik kehidupannya yang sebenarnya bersama Saki yang dicintainya, dan juga kebenaran di balik Platinum Data. Takdir dan kemungkinan tidak termasuk dalam domain genetika dan ilmu pengetahuan. Untuk membuka masa depan itu tergantung pada nasib seseorang itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.